Saya Cindy Septiani BP 19010012 akan menjelaskan tentang pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memilih antara cost model dan revaluation model, yaitu sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Pengukuran setelah pengakuan awal. Cost model, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Revaluation model, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluation yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar menurut PSAK 68 adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Cara penentuan nilai wajar. Yang pertama, nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Yang kedua, nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Frekuensi penilaian. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Yang kedua, jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Yang ketiga, revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Contoh cost model. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember, diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Jurnalnya adalah pada tanggal 2 Januari 2010, peralatan dibeli sebesar 500 juta secara tunai, maka kreditnya kas sebesar 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010 melakukan penyesuaian beban penyusutan peralatan 50 juta dan akumulasi penyusutan peralatan 50 juta. Yang kedua, penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2010 yaitu rugi penurunan nilai sebesar 10 juta dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010 yaitu biaya perolehan sebesar 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 50 juta dan 10 juta. Maka peralatan neto atau peralatan bersih adalah 440 juta. Revaluation model. Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Contohnya, peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun, tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset adalah 90 juta. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2012, aset tetap dibeli sebesar 100 juta. Maka aset tetap didebit sebesar 100 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta. Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012, beban penyusutan 20 juta, akumulasi penyusutan 20 juta.
Yang kedua, penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2012 adalah di debit akumulasi penyusutan 20 juta, aset tetap 20 juta, aset tetap di debit 10 juta, surplus revaluasi di kredit 10 juta. Pengukuran setelah pengakuan awal. Revaluation model. Jika suatu aset direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Itu entry class. Yang kedua, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi, yaitu dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Itu termasuk to equity directly. Yang ketiga, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi, yaitu didebit ke surplus revaluasi atau ekuitas dikurangi sejumlah saldo ke kredit surplus revaluasi jika ada sebelum debit ke saldo laba. Itu termasuk negatif to P&L.